Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari proyek kami. Untuk nama proyek kami adalah Fire Emergency Simulation, di mana Fire Emergency Simulation sendiri merupakan sebuah game dunia virtual berbasis VR yang dirancang untuk mensimulasikan situasi kebakaran di lingkungan kos-kosan lantai 2. Pengguna akan bermain sebagai penghuni kos yang mengalami langsung kejadian kebakaran setelah terbangun dari tidur dan dituntut untuk mengikuti instruksi evakuasi secara tepat guna menyelamatkan diri. Untuk waktu yang diberikan untuk melewati rintangannya adalah 2 menit, di mana jika pemain tidak berhasil melewati rintangan dalam waktu tersebut, maka game akan otomatis berakhir. Begitu juga jika pemain terkena api, maka game akan juga berakhir otomatis. Untuk detail selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Clara Angelita. Saya akan menjelaskan alur atau flow gamenya. Nah, pertama itu nanti user masuk ke aplikasinya atau start, klik start itu, terus nanti akan muncul suara dari sistem di ruangan bawah itu, kebakaran cepat turun. Lalu selanjutnya visual layar perlahan terang di VR-nya, terus user membuka mata di sebelah kasur. Selanjutnya user mulai bangun dari kasur. Sistem akan menampilkan catatan kebakaran terjadi, kamu hanya punya waktu 2 menit untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya adalah user mulai berdiri dan muncul teks dari sistem, yaitu pergi ke kamar mandi, cari kain dan basahi untuk membuka pintu dengan aman. Selanjutnya user bisa tekan E, ambil kain, dan berjalan ke kamar mandi di lokasi kamar. Selanjutnya tekan E untuk membasahi kain di bak kamar mandi. Sistem akan memunculkan segera keluar dan buka pintu menggunakan kain tersebut. Selanjutnya, player mendekati pintu dengan memegang lap basah dan sistem mengeluarkan pesan tekan F untuk membuka pintu. Selanjutnya, player menekan F tersebut dan player keluar dari lorong. Ada visual dari sistem itu, ada asap, suara pecah, dan batuk-batuk, serta ada efek api. Selanjutnya, muncul lagi teks, segera cari jalan keluar, gunakan alat yang ada di sekitarmu. Player mendekati balkon, jika mendekati tali, maka akan keluar dari sistem itu, tekan E untuk menggunakan tali evakuasi. Nah, jika tidak, maka player jika iya, maka player akan menekan E, kemudian mengambil tali tersebut. Selanjutnya adalah player berjalan ke balkon dan menekan F dan turun dari balkon tersebut. Teks dari sistem keluar adalah simulasi selesai dan selesai. Jika tidak, maka player akan melewati lorong menuju tangga utama. Player kemudian muncul visual api yang menghalangi jalan. Selanjutnya adalah player berjalan mendekati tangga. Dan player melihat ada apar di dinding sebelah tangga. Selanjutnya, sistem akan keluarkan teks, yaitu tekan E untuk mengambil apar. Selanjutnya, setelah menekan E, ada teks lagi, yaitu arahkan ke api dan tekan F untuk menyemprotkan apar. Selanjutnya adalah menekan F tersebut. Ini masih salah. Selanjutnya, jika player terkena api, maka akan langsung game over. Jika tidak, maka akan mengarahkan apar ke api bawah. Selanjutnya, player akan berjalan terus mencapai ke pintu keluar. Dan jika sudah selesai, akan muncul teks sistem simulasi selesai, kamu selamat dari kebakaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Reni. Oke, selanjutnya saya Prisma Pratama akan menjelaskan bagian UI-nya. Di sini di dalam Unity langsung ada main menu, pause menu, rules, in game, game over, dan finish. Di dalam main menu ada button start dan button exit. Start untuk memulai game dan exit langsung keluar. Setelah start ada rules-nya gitu.
nanti bagian rules. Lanjut, jika player menggunakan pause, nah akan seperti ini UI-nya. Ada button restart, ada button balik ke home, dan button untuk lanjut, dan ada button untuk rules. Seperti itu. Untuk bagian rules-nya di sini bertahan hidup sampai waktu habis, yaitu 2 menit. Jika karakter menyentuh api, permainan berakhir atau game over. Lalu temukan jalur keluar dan Anda akan selamat. Jika keluar dari rules, bisa tekan silang di sini kanan atas. Untuk bagian in-game, ada catatan dan ada item, dan di sini ada tombol-tombol juga. Jika mendekati pintu akan ada tombol F, dan untuk mengambil item seperti lap, apar, tali, itu menekan E yang sudah dijelaskan tadi, dan ada waktunya. Kita bisa coba. Nah, seperti ini waktunya, bisa berjalan sekitar 2 menit. Dan jika waktu 0 akan game over atau player mati, seperti itu. Terus lanjut bagian game over, UI-nya tampilannya seperti ini, yaitu restart dan home saja. Dan yang terakhir yaitu finish, juga sama, restart dan home saja. Demikian bagian UI. Next akan dijelaskan oleh teman saya, Dewa. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi demo progres dari project kelas Metaverse kelompok kami. Saya Hermanus Ranggahoro. Di sini langsung saja ke in-game-nya. Untuk progresnya itu mungkin sekitar 70-80% untuk beberapa mekaniknya sudah. Seperti yang alur ceritanya, alur aplikasinya yang sudah dijelaskan pakai flowchart dari teman saya tadi. Pertama kami akan ada di main menu. Terus untuk sekarang start langsung membawa kita ke gameplaynya. Yang pertama ada UI dari rules yang menjelaskan permainan. Terus langsung sementara ini masih langsung, ini sudah di dalam gameplay, masih langsung masuk ke gameplaynya. Ini ada beberapa UI yang sebenarnya ini di sini ada kelihatan, ada beberapa UI yang sudah dibikin, tapi masih beberapa yang baru saya gunakan. Di in-game juga ini masih belum saya atur satu persatu. Terus untuk mekanik playernya juga sudah bisa loncat. Yang paling penting itu jongkok sih. Ya, jongkok juga sudah, sama itu ngebug ya. Jadi kalau ya. Sama kursornya sudah lock, di sini tekan escape untuk unlock kursornya. Terus klik lagi ke layar. Nah, untuk world buildingnya sekitar ya seperti tadi yang saya bilang, di sini sudah bisa sekitar 70-80%. Di sini sudah ada beberapa api yang disetting sama asap-asap yang disetting di sisi atas. Terus di sini ada beberapa mungkin yang saya lupa juga, yang collidernya sudah saya setting, ada juga beberapa yang belum. Jadi mungkin kalau jatuh nanti jangan pokoknya maklumkanlah kalau nanti jatuh ke bawah ya. Di sini kayaknya sudah, di sini ada beberapa api yang sudah saya setting sama beberapa asap. Di sini kita bisa jongkok nanti untuk gameplay finalnya, untuk menghindari asap terlalu lama. Ini untuk yang kondisi dari kamar terus ke lorong, ada beberapa kamar, sama nanti bakal ke lantai 1. Di sini nanti untuk yang skenario kalau mau menggunakan tali, ini saya takut belum ada collidernya. Sama nanti untuk tangga lantai
ke lantai satunya itu belum, untuk apanya belum saya tambahkan di sini. Harusnya di sini tangga, nanti kita bisa ke lantai 1 sama nanti turun aja, turun. Nah, nanti tangganya dari sini, terus kita ambil alat untuk skenario 2-nya kita ambil alat pemadam kebakarannya. Sama untuk yang di lantai 1 saya belum menambahkan beberapa api sama asap di sini. Di sini bisa langsung ke depan saja. Nah, nanti kita keluarnya lewat sana, saya belum ini tambahkan juga. Terus progres yang lainnya itu untuk mekanik item, yang paling penting itu aparnya itu sudah bisa item sama menembak partikel untuk memadamkan api, hanya saja belum bisa untuk mematikan api saja, cuman baru bisa menembak. Itu diklik dengan mouse kiri, hanya belum mati saja. Saya sudah coba tadi, itu di bawah tuh ada tuh untuk ngedetect collision dengan objek api, cuman bingung aja, nggak tahu nggak mati apinya. Tapi sudah bisa menembakkan partikel untuk mematikan api. Terus beberapa item lain ini tekan 1, 2, 3 yang ada di inventory itu nanti bakal digunakan. Sama apa lagi ya? Boardnya bisa nah, ini untuk desain ininya cuman beberapa yang nah, ini untuk desain bangunannya saya hanya mendesain bagian yang nanti bakal digunakan di sini aja. Desain bangunannya udah di setting, belum selesai semua sih harusnya. Untuk lantai ininya masih perlu ditambah lagi detail-detail kecil, sama lantai 2-nya juga kayaknya butuh tambahkan beberapa detail-detail kecil lagi sih harusnya. Untuk sekarang itu progres dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi progres 50% kelompok kami. Selanjutnya kami akan mengembangkan progres ke depannya, menambahkan audio, aset, dan menambahkan beberapa komponen yang dibutuhkan. Terima kasih.